Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Bagaimana nih kawan kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, selamat hari ya semuanya. Mungkin di sini Bapak ingin mengecek hadiran dulu. Apakah di sini ada yang mau masuk ini? Ada. Siapa? Alisa. Kenapa tidak siapa? Alisa yang ayo. Kalau ada siapa? Baik. Mungkin sebelum kita belajar, Bapak pengen kita berdoa terlebih dahulu. Ada siapa? Mau masuk atau enggak? Boleh mau masuk atau? Bapak pengen sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan lancar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kalian juga. Amin. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak pengennya di atas meja hanya alat tulis, ada lampu sekolah, handphonenya di dalam. Kalau misalkan yang di bawah ada lampu meja juga. Selain buku tulis sama minum, boleh di bawah itu. Baik, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang gaya peluang atau opportunity cost. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu gaya peluang atau opportunity cost? Belum pernah tahu? Pernah dengar nggak? Atau? Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang gaya peluang atau opportunity cost. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu kata konsep. Jadi kan minggu lalu kita mempelajari tentang kelangkaan. Yaitu kelangkaan itu adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lalu menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini bisa diatasi gitu dengan biaya peluang atau dengan skala prioritas. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 gitu. Yang pertama itu memahami konsep biaya peluang. Jadi kalian belajar tentang biaya peluang supaya mengerti gitu apa itu biaya peluang dan bagaimana membuat keputusan berdasarkan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah mengenal prinsip skala prioritas. Ya, di mana skala prioritas ini penting itu dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Nah, lalu untuk yang ketiga, untuk yang ketiga adalah menerapkan gaya peluang dan keputusan ekonomi. Jadi di sini tujuan pembelajaran ketiga ini supaya kalian gitu, mengerti gitu tentang gaya peluang dalam keputusan ekonomi yang dimana kalian jadi tahu gitu contoh nyata dalam gaya peluang. Tadi kan belum pada tahu nih apa itu biaya peluang. Nah, jadi biaya peluang itu adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita baikkan karena memilih barang atau tindakan lain. Artinya saat kita memilih satu hal, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal lainnya. Nah, mungkin Bapak kasih contoh gitu. Misalkan ini di depan siapa namanya? Salum. Nah, misalkan Salum nih punya 2 gebetan nih. Yang A sama yang B. Pasti Salum ini kan pengen milih salah satunya gitu buat dijadiin pacar antara masa bukan aja.
ini memilih si A, pasti salung ini apa namanya? Bukan mengabaikan, tidak jadi sama si B. Nah, si B ini disebutnya biaya peluang dalam ilmu ekonomi. Jadi hal yang tidak dipilih itu nyaman. Secara gampang gitu. Nah, di sini ada contoh kasus juga nih. Kita mempunyai modal dan keahlian untuk melakukan produksi mebel dengan peluang mendapatkan keuntungan sekitar 7 juta per bulan selama 4 bulan. Pada waktu yang sama, Nita mendapat tawaran kerja sebagai akunting dengan gaji 2 juta 500 per bulan. Nah, di sini ada pertanyaan, jika kamu menjadi Nita, pilihan mana yang akan kamu ambil? Lalu berapa biaya peluang dari perusahaan Nita jika memilih usaha mebel? Coba, Bapak pengen ada yang bisa menjawab? Per bulan. Karena kalau misalnya 2,5 dikali 4 bulan jadi 10 juta. Jadi artinya biaya peluangnya lebih banyak. Berarti kamu lebih memilih akunting gitu daripada usaha mebel. Nanti ada dua, ada akunting, kamu usaha mebel. Ya. Tapi lu nggak akunting. Terus tadi berapa biaya peluang? Yang tadi yang 2 juta 500, 2 juta 500 ya tadi dikali 14 Ya, jadi 10 juta. ya, lebih banyak dari yang 4 bulan kan cuma dapat 7 juta. Tapi kalau yang itu 4 bulan bisa dapat 10 juta. Coba ya kita lihat aja jawabannya ya. Nih. Coba. Nah, jadi jawabannya itu ada. Jika tadi kan kalian memilih antara menjadi minta gitu, antara usaha mebel atau kerja akunting. Nah, jadi kalau misalkan usaha mebel kan tadi 7 juta per bulan atau per bulan. Jadi 7 juta itu sebulan. Sebulan. Nah, dikali lama bulannya itu kan 4 bulan, berarti 28 juta. Total pendapatan itu 28 juta. Jadi jika kita ingin memilih usaha mebel, maka biaya peluang yang yang pokoknya itu yang tadi yang kerja akunting yang benar yang tadi 10 juta. Kalau misalkan kita memilih usaha mebel, karena kalau misalkan kita memilih menjadi kerja akunting dengan gaji 2 juta 500 itu per bulan yang untuk baru dikali 4 berarti 10 juta. Maka biaya peluang yang keberatan adalah usaha mebel. Nah, jadi kita untuk memilih usaha mebel maka biaya peluang adalah pendapatan 10 juta dari kerja akunting. Kalian lebih memilih 28 juta atau 10 juta coba? 28 juta kan lebih memilih usaha mebel gitu daripada kerja akunting. Coba, paham nggak kalian tentang biaya peluang? Jadi, gampang itu misalkan ya ada 2 pilihan, terus kalian memilihkan itu. Nah, si pilihan yang satunya lagi itu jadi biaya peluang atau opportunity cost. Itu gampang ya dulu. Coba, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah materi? Gimana? Tidak ada? Aman? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada biaya peluang kasus biaya sehari-hari. Dari pengacara aja beda ya, kita bisa lihat biaya peluang itu pengorbanan atas pilihan terbaik yang tidak diambil. Berarti yang tadi bicarakan yang dua, biaya diambil itu, nah itu biaya peluangnya. Sedangkan beda dengan biaya sehari-hari. Biasanya itu yaitu pengeluaran kita sehari-hari, misalkan jajan, beli buku. Nah itu biaya sehari-hari. Dari bentuk juga sebenarnya beda ya. Kalau misalkan biaya peluang itu lebih ke nilai manfaat, waktu, tenaga atau kesempatan yang hilang. Sedangkan untuk biaya sehari bisa uang, barang atau jasa yang dikeluarkan untuk kebutuhan. Dari contoh lagi dari biaya peluang itu tadi, misalkan kita tidak jadi nonton film karena memilih belajar untuk ujian. Nah berarti biaya peluangnya adalah nonton film. Lalu untuk biaya sehari itu membeli makan, contohnya itu bensin atau buku pelajaran. Nah untuk ciri utamanya dari biaya peluang itu tidak tampak secara langsung gitu atau bersifat tidak kasat mata. Sedangkan kalau kita biaya sehari bisa kita lihat misalkan kayak makanan, bensin atau enggak kayak buku pelajaran gitu. Nah next di sini ada prinsip
prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini jadi cara bertindak yang paling efisien gitu untuk memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan minimal. Misalkan contohnya apa ya? Kayak misalkan kalian buka usaha gitu, pasti kalian buka usaha pasti ingin modalnya kecil tapi untungnya besar. Nah, berarti kalian itu harus menerapkan prinsip ekonomi. Atau misalkan tawar menawar di pasar kan, ibu kalian kan sering menawar misalkan dari harganya cabai misalkan 10.000 ditawar menjadi 5.000 atau 8.000. Nah, berarti ibu kalian itu sudah menerapkan prinsip ekonomi gitu. Ada yang boleh tanyakan tentang prinsip ekonomi? Tidak. Oke. Next. Nah, kalau next ada motif ekonomi nih. Motif ekonomi ini dia adalah apa ya? Mendorong seseorang untuk melakukan yang tadi tindakan ekonomi. Contohnya saat kita membeli barang impian gitu. Misalkan kalian ingin iPhone 17 Pro Max gitu. Nah, pasti kalian bakal rajin bekerja untuk mendapatkan iPhone 17 Pro Max gitu. Karena iPhone 17 Pro Max ini menjadi barang impian kalian. Nah, bekerja di sini adalah tindakan ekonomi. Sedangkan barang tadi barang iPhone 17 Pro Max ini adalah motif ekonominya gitu. Next. Nah, di sini tadi ada kan apa? Untuk mengatasi kelangkaan itu ada dua gitu, dengan ada peluang ataupun dengan kelangkaan atau scarcity. Nah, skala prioritas adalah penyusunan skala dalam prioritas untuk mengatur urutan itu. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, misalkan kalau misalkan contohnya yang tadi kalian lebih memilih belajar daripada menonton film, dan berarti skala prioritasnya adalah belajar gitu. Untuk lebihnya nggak tahu punya video. Bapak punya video, kalian tolong perhatiin nanti Bapak pengen salah satu dari kalian coba buat menyimpulkan dari video tersebut. Setelah kita memahami apa itu kelangkaan dan jenis kebutuhan, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang skala prioritas dan biaya peluang. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi bagaimana ya cara menentukan skala prioritas itu? Nah, sebelum itu aku sebutkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas, tentang kepentingan, kemampuan diri, dan mempertimbangkan masa depan. Itu artinya dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dan memahami tabel skala prioritas ini yuk. Apakah kamu bingung melihat tabel di atas? Tenang, sini aku jelaskan. Pada tabel tersebut terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Setiap kuadran memiliki arti masing-masing. Setelah kamu memperhatikan pada gambar, jadi kesimpulannya apa ya? Ya, benar sekali. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan yang berada pada kuadran 1, lalu kebutuhan pada kuadran 2, kemudian kebutuhan pada kuadran 3, dan terakhir kebutuhan pada kuadran 4. Misalnya nih, kamu dikasih uang 12.000 karena besok ada ujian, jadi kamu membutuhkan 2 pensil seharga Rp6.000, 1 penghapus seharga Rp4.000, dan 1 penggaris seharga Rp2.000. Tapi tiba-tiba kamu ingin membeli es krim rasa terbaru
seharga Rp8.000 dan kamu juga dapat meliputan model terbaru seharga Rp5.000. Nah, setelah ditotal, jumlah uang yang dibutuhkan adalah Rp25.000. Tapi ternyata jumlah uang yang kamu miliki lebih sedikit daripada total jumlah uang yang dibutuhkan. Uang yang kamu miliki hanya Rp12.000 saja. Artinya kamu membutuhkan Rp13.000 lagi untuk bisa membeli kebutuhan itu. Maka dari itu, kamu perlu menyusun daftar kebutuhan terpenting. Berbekal dari tabel skala prioritas itu, kamu dapat menyusunnya sebagai berikut. Pada kuadran 1, 2 pensil, kuadran 2, penghapus, kuadran 3 penggaris, dan kuadran 4 membeli pulpen model terbaru dan es krim rasa terpadu. Jadi kesimpulannya, karena kamu besok mau ujian, maka kebutuhan untuk ujianlah yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, yaitu membeli pensil, penggaris, penghapus. Nah, baru setelah itu kamu bisa menabung dulu untuk bisa membeli es krim dan pulpen. Lanjut, setelah skala prioritas, kita akan memahami biaya peluang. Dalam menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas, ada yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memiliki peluang atau kebutuhan yang dianggap paling terbaik daripada pilihan yang ada. Misalnya nih, pernah gak sih kamu merasa bingung mau beli es krim dan coklat, tapi hanya memiliki uang sebesar Rp10.000 saja, yang hanya cukup untuk membeli salah satunya. Lalu, akhirnya kamu harus memutuskan untuk memilih satu dari pilihan tersebut. Misalnya, lebih memilih coklat. Kalau kamu pernah melakukan hal tersebut, dalam ilmu ekonomi itu disebut sebagai biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah satu es krim. Dengan kamu memilih coklat, maka kamu kehilangan kesempatan untuk membeli es krim. Sekarang, sudah mulai paham kan apa itu skala prioritas dan biaya peluang? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Coba di sini kan udah lihat nih video tentang biaya peluang maupun skala prioritasnya secara lengkap. Nah, di sini Bapak pengen salah satu aja deh, salah satu dari kalian nyimpulin misalkan dari pembahasan video tersebut. Nanti kalau misalkan yang bisa, nanti Bapak kasih reward nih. Coba apa ya? Siapa namanya? Ya, coba ya. Bagus. Jadi untuk menanggulangi tadi ada dua cara. Yang pertama itu ada skala prioritas sama biaya peluang. Yang pertama itu skala prioritas. Skala prioritas itu pengaturan berupa kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi yang pertama itu kan ada penting yang mendesak, yang penting dan mendesak. Lalu yang kedua itu yang kurang mendesak. Yang ketiga itu yang kurang penting, sama yang keempat itu kurang penting dan mendesak. Terus yang kedua itu ada biaya peluang. Nah, biaya peluang itu adalah satu tindakan yang kita lakukan dalam sekarang atau kita membeli. Contohnya jika kita membeli uang Rp10.000. Nah, terus nanti itu ada membeli pensil sama penghapus misalkan. Nah, terus kalau mana itu ada pensil, kalau kita membeli pensil, maka biaya peluang itu juga adalah fokusnya. Kasih tepuk tangan buat ya. Ini Bapak punya sedikit buat ya. Baik. Nah, di sini ada diskusi kelompok ya. Bapak pengen kan ini ada 4 baris. Baik, dua begini sama makan aja deh, jadi 2 kelompok aja. Nah, di sini kan ada 4 situasi lah bisa disebut. Nah, Bapak pengen dari 2 kelompok itu memilih 2 situasi, masing-masing kelompok itu memilih 2 situasi, lalu jelaskan apa biaya peluangnya dan alasan kenapa kamu memilih pilihan itu. Nah, mungkin nanti setelah diskusi kelompok, nanti salah satu perwakilan dari kelompok masing-masing boleh menyebutkan jawabannya. Mungkin Bapak kasih waktu
3 menit aja deh. 3 menit. Oh, jadi cuma ini doang alasannya. Dua situasi. Jadi tiap kan ini tiap kelompok. Nah, kelompok ini 2 situasi, kelompok ini 2 situasi. Nah, nanti pengambilannya menyebutkan di kelompok yang kelompok ini dan alasannya itu. Misalkan dari kelompok ini dulu deh, kelompok ini mau pilih yang mana? Yang mana coba? Waktu pagi sama Yang mana coba? waktu pagi sama belajar. Waktu pagi sama waktu belajar. Berarti 1 sama 3. Berarti kelompok ini 2 sama 4 ya. Nah, boleh Bapak kasih waktu 3 menit. Nanti pengambilannya pengambilannya. Ini cuma level atau bisa. Cuma ini tuh kasih alasan BM-nya apa? Gampang sih. 3 menit aja deh, 3 menit ya. Nanti pengambilannya nanti Bapak kasih buat juga. Jadi masalah belajar kalau saya bisa. Gimana aman kelompoknya? Waktunya 10 menit lagi ya. Cuma gini dong. Jawab Sama diskusinya nanti siapa yang mau nyebutin sekian kalian? Salah dari kalian. Baik, waktunya udah habis ya. Silakan lanjut ke topiknya masing-masing. Dari mungkin kalau pengen dari komponen 2 aja deh. Udah komponen itu siapa yang maju? Tunjukin pilihannya sama alasannya. Tadi nomor 1 sama alasan yang pertama itu untuk jangka panjang. Kalau kita misalkan hari itu jajan, itu cuma selama saat aja. Terus yang kedua, menghindari makanan yang kurang sehat. Karena makanan yang saat itu kurang sehat, jadi lebih baik uangnya buat makanan yang sehat. Jadi kita coba menjadi kesehatan tadi. Terus di situasi jadwal sore, kita memilih mengikuti rapat organisasi. Kenapa alasannya? Karena kita tidak punya tanggung jawab
tidak merealisasi itu, meskipun kita capek dan orang, tapi kita tetap harus mengedepankan kebutuhan. Ya pulangnya itu pulang cepat. Coba tanya ke orang ini siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman semua, di sini nama saya Nasofil Permaswari dari perwakilan kelompok ini. Di kelompok 2 ini kami memilih waktu belajar dan jadwal sore. Di situasi waktu belajar ini kita memilih untuk pilihan belajar untuk ujian. Alasannya karena belajar lebih penting daripada bermain game. Karena kalau kita kebanyakan main game akan merusak mata terutama dan akan merusak pola pikir kita untuk belajar, jadi tidak fokus. Biaya peluangnya adalah bermain game. Yang kedua, memilih situasi waktu pagi. Pilihannya olahraga pagi. Kenapa olahraga pagi? Karena kita manusia harus memiliki badan yang fit dan sehat, makanya memilih olahraga pagi yang memiliki banyak manfaat, terutama menyehatkan tubuh dan lain sebagainya. Daripada tidur lebih lama, karena tidur lebih lama itu akan memburuk pola pikir kita, pusing dan tidak fokus belajar dan merusak masa depan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari dua kelompok ini udah memilih pilihan yang tepat gitu. Terus backgroundnya juga udah benar dari dua kelompok. Jadi mungkin Bapak udah sebutkan, mungkin kalian udah mengerti gitu apa itu background atau apa politik. Next mungkin Bapak ada kesimpulan nih. Jadi dalam membuat keputusan ekonomi itu kita sering dihadapkan pada pilihan yang membutuhkan pengorbanan. Biar peluang membantu kita memahami apa yang hilang atau dilepaskan ketika memilih satu pilihan daripada pilihan yang lain. Nah, untuk membuat keputusan yang lebih baik, kita perlu menyusun tadi dalam keputusan, yaitu menurutkan pilihan kita berdasarkan kepentingannya. Nah, lalu untuk motif ekonomi, seperti keinginan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan sumber daya yang terbatas, mendorong kita untuk memilih opsi yang paling menguntungkan. Lalu untuk prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi dan produktivitas maksimal, mengajarkan kita gitu bagaimana cara menggunakan sumber daya dengan bijak agar mendapatkan hasil yang optimal. Semua konsep ini saling mendukung dan membantu kita membuat keputusan yang rasional dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kesimpulan Bapak dari pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang Bapak ajarkan. Mungkin Bapak akan tutup pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.